menerima inbox nih. Bang, kenapa bang? Ini Bang RK begini. Lu saya nggak tahu. Nggak tahu saya. RK itu dulu komunikasi sama saya itu sekitar setahun yang lalu. Apa yang terjadi? Pada waktu itu dia naik ke channel saya. Saya suruh follow dia karena akunnya kena ban. Saya suruh follow dia nih sampai akunnya besar lagi. Itu setahun yang lalu. Setelah itu saya nggak pernah lagi komunikasi dan saya nggak pernah bahas-bahas dia. Terus katanya ini ya, jangan bilang ini. Ada dia membahas-bahas tentang statement-statement saya. Dia bilang katanya itu orang bikin-bikin rumah apologet ini segala macam. Ya akhirnya dia diserang lah sama netizen. Ya ngapain juga lah dia bahas-bahas begitu. Jadi intinya ceritanya itu sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Sebenarnya kesalahannya itu berasal dari dirinya sendiri. Kalau saya pribadi saya nggak pernah ngurus-ngurusin orang. Betul. Saya tidak pernah nyinggung-nyinggung orang duluan tuh nggak pernah. Jadi biar kalian tahu jalan ceritanya, RK itu membahas statement-statement saya bahwa saya mengatakan Yesus punya Tuhan. Loh, kalau kalian baca dalam Bible, Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu berdoa. Maksudmu dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan, apa kata Yohanes di Sungai Yordan? Engkau datang kemari dan ingin dibaptis, akulah yang seharusnya dibaptis. Itu kata Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tidak demikian. Supaya apa? Supaya, kata Tuhan Yesus, akulah yang dibaptis supaya apa? Dengan cara demikianlah kita menggenapi maksud daripada Allah. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang Tuhan Yesus serukan? Allahku, Allahku. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus di dalam Bible itu memang punya Tuhan. Gimana? Maksudmu Tuhan Yesus seorang ateis? Gimana sih? Kalau kita menyampaikan Bible, sampaikan Bible itu apa adanya. Nggak usah terikat dengan dogma-dogma gereja. Kalau kamu muter-muter penjelasanmu ini begini yang ada itu Muslim tuh kabur. Muslim mau masuk Kristen, kamu jelasin dengan penjelasan muter-mutermu. Jelasin aja apa kata Bible, udah itu saja. Apakah Tuhan Yesus berdoa? Iya, Tuhan Yesus berdoa. Kok susah banget kamu mengatakan Tuhan Yesus berdoa? Maksudmu Tuhan Yesus seorang ateis yang gak pernah berdoa? Aduh, gimana sih kamu ini? Kamu bukan memberitakan pemberitaan Injil, kamu memberitakan dogma gereja. Begitu loh. Gak usah dogma-dogmaan. Injil itu simple. Beritakan tentang nama Yesus. Bagaimana kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jelas, simple. Begitu. Muslim itu tiap hari capek mereka itu berjibaku ngomong Yesus berdoa. Tapi orang-orang Kristen menolak Yesus berdoa. Ya gimana mereka mau menerima kebenaran? Maksudmu Tuhan Yesus gak pernah berdoa begitu, seorang ateis gitu. Gimana sih? Kita itu harus memberitakan Bible apa adanya. Jangan apa kata orang-orang yang sudah keracun oleh dogma. Gitu loh.
Mari sekarang itu. Banyak orang-orang Islam mau masuk Kristen, nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara penjelasan orang-orang Kristen yang muter-muter gini. Munyer. Pusing mereka jadi nggak jadi masuk Kristen. Orang tadinya udah masuk Kristen, udah gampang kok jelasin aja apa adanya. Nah, gara-gara video RK bahas-bahas begitu, terus dia bilang lagi katanya, mau bikin rumah apologet. Gara-gara dia singgung itu, akhirnya diseranglah dia oleh netizen. Kena mental. Terus saya yang disalahin. Salah saya apa? Kan sudah saya bilang gini loh, gini. Lebih baik kita itu punya jalan, punya cara yang diterima oleh masing-masing penonton. Begitu. Jangan kalau kena mental langsung cengeng, diserang netizen langsung ngambek. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Ayo silakan. Mari kita bersatu ya. Ini ajakan saya ini. Kepada seluruh apologet, tenang. Lihat ya. Saya kan sudah ada nih, sudah berjuang untuk mendirikan tempat rumah apologet. Saya ajak, ayo bergabung. Tapi saya nggak mau orang-orang yang punya reputasi nggak jelas untuk bergabung. Kita bergabung, ada tempatnya, gratis tempatnya itu. Tinggal kalian tempatin. Mari kita berapologet. Cuman teman-teman, kalau reputasimu udah buruk, ngomong-ngomongin saya di belakang, ada udang di balik bakwannya, gimana saya mau ngajak kalian bergabung? Begitu loh, ayolah ya. Jangan gara-gara channel sepi, gara-gara penonton gak ada, terus kita jadi begitu. Jangan begitu. Ayo kita kompak. Begitu ya. Ingat beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu, kamu pernah naik ke channel saya, terus minta follower sama saya. Jangan begitu ya. Jadi teman-teman, mari ayo seluruh apologet. Ada RK, ada siapa di situ, ada Rudi Yohanes, ada Bom. Ayo kita kompak, kenapa sih? Kenapa sih harus sirik, musyrik dengan saya? Begitu loh. Kalau misalnya, Bang, sebenarnya sih saya itu perlu penonton. Ngomong bagus-bagus biar saya promosiin channelnya. Mana sih orang? Saya itu tahu. Jangan kalian kira saya itu nggak tahu. Banyak orang datang ke sini itu modusnya numpang pansos. Saya itu tahu saya. Gitu loh. Kalau memang kalian, Bang, kalau saya siaran yang nonton paling-paling 300, 400 orang, Bang. Saya pengen lah, Bang, yang nonton tuh ya 3.000 lah, Bang. 5.000. Bilang gitu loh. Nanti saya promosiin, makanya ayo kita gabung. Gitu loh. Saya kan sudah membentuk satu rencana supaya kita ini bisa berapologet ini bergabung. Cuman ada tata tertibnya juga, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghujat agama lain, nggak boleh memfitnah, nggak boleh. Debat is debat aja, gitu loh. Diskusi aja. Jangan kamu mengeluarkan kata-kata makian, kebun binatang. Nggak bisa begitu. Begitu. Ketika kita berdebat dengan orang Muslim, hindari yang namanya memaki, menghujat. Begitu. Yang Anda sampaikan haruslah fakta. Begitu. Gak boleh kita maki-maki. Begitu. Kan sudah bagus tuh ini rencana saya. Kalau mau ikut bergabung ya silakan. Kalau tidak mau ya janganlah ngomong-ngomong di belakang. Ya, seperti itu. Ajakan saya ya kepada teman-teman sekalian, entah itu RK, Bom, Rudi Yohanes, dan segala macam.
Kalau memang kalian merasa bahwa penonton sepi, tidak ada yang nonton, nggak ada yang mau denger, baiklah saya ajarin gimana caranya. Begitu. Biar saya ajarin pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Mungkin mereka tidak mau menonton kalian karena pengajaran kalian tidak alkitabiah. Pengajaran kalian kesana kemari, muter-muter nggak karu-karuan. Ya gimana orang mau nonton? Anda tidak memberitakan Yesus yang dikatakan dalam Injil. Anda memberitakan Yesus yang dikatakan dalam dogma-dogma. Marilah kita memberitakan Yesus yang ada dalam Injil. Jangan beritakan Yesus yang katanya. Nggak usah, capek kita. Yesus yang ada dalam Injil itulah yang kita kasih tahu. Apakah Yesus dalam Injil berdoa? Ya. Apakah Yesus dalam Injil punya Tuhan? Ya. Memang iya. Gimana? Gitu loh. Jadi teman-teman, kalau kalian beritakan Yesus yang dalam Injil, percayalah orang-orang Islam tidak susah masuk Kristen, gampang. Gitu loh. Mereka itu sekarang sudah terguncang. Karena apa? Kalian tahu sendiri kan? Kan inti yang saya sampaikan itu ini loh. Menjadi Muslim, menjadi Islam adalah membuat dirinya tunduk, patuh, tahluk kepada anaknya Aminah, namanya Muhammad. Itulah inti daripada Islam. Anda mau belajar Islam, ujung-ujungnya 10 tahun Anda belajar Islam, kesimpulannya itu. Kesimpulannya adalah untuk membuat dirimu patuh, tahluk, tunduk mengikuti Muhammad. Itu inti ajaran daripada ajaran Islam. Sementara ajaran Kristen, intinya adalah untuk membuat Anda tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus. Nah sekarang yang saya beritakan adalah supaya orang Islam mengganti Muhammad itu dengan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi menaklukkan diri, menundukkan diri, membuat dirinya taat sama Muhammad. Tetapi membuat dirinya patuh, tahluk, tunduk kepada Yesus. Itu yang saya beritakan. Begitu loh. Itu mudah, simple. Simple dan sudah banyak contohnya, nggak kehitung contohnya. Sudah banyak yang menerima Tuhan Yesus. Begitu. Ya, itu sudah simple itu. Nggak usah diubah-ubah, muter-muter. Nih, ini kemanusiaan, keilahian, ini keilahian kemanusiaan pada waktu ini manusia, pada waktu ini Tuhan. Terus habis ini dia berubah jadi Tuhan, terus berubah jadi manusia. Sebentar lagi dia manusia, ada saklarnya lagi, saklar. Makanya ketika kalian debat sama orang Muslim, dibilang begitu, Yesus Tuhan, ada saklarnya, on off. Supaya tidak seperti itu kalian, beritakanlah Yesus yang ada dalam Injil. Begitu loh. Supaya kalian bukan jadi cemoohan orang-orang Muslim. Jam terbang saya ngadapin Muslim itu sudah 13 tahun. Kamu gak usah ngajarin saya cara ngadapin mereka. Ya. Intinya begitu. Ketika kamu menundukkan diri. Makasih Bang Jiti, makasih. Ketika kamu menaklukkan dirimu, menundukkan dirimu, membuat dirimu dikendalikan oleh sesuatu itu, itulah yang dimaksud oleh Bible, oleh Al-Quran sebagai menjadikannya Tuhan. Kalau kau membuat dirimu, kau taklukkan dirimu kepada iblis, menurut Bible dan menurut Quran, kau jadikan iblis itu sebagai Tuhanmu, sebagai majikanmu, sebagai yang mengendalikanmu. Itu maksudnya. Dan saya sudah jelaskan itu udah ratusan kali, udah bosan orang, udah muntah dengar itu. Begitu loh. Jadi apa yang diinginkan Bapa di sorga dengan cara mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini? Supaya apa? Supaya dengan jalan manusia menaklukkan diri,
kepada Yesus, dengan jalan manusia tunduk taat kepada Yesus yang diutus Bapa di sorga, demikianlah Bapa di sorga menjadi Tuhan. Bingung nggak kamu? Makanya dikatakan Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan bagi, supaya manusia itu jadikan Yesus sebagai Tuhan, dengan cara begitu Bapa di sorga itu jadi Tuhan pula. Begitu loh. Ketika kau menundukkan diri kepada Roh Kudus, maka di situ kau sebenarnya menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Ketika kau menundukkan diri kepada Yesus, berarti kau menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tetapi ketiganya satu. Begitu. Kalau nggak masuk akal ya benturin lagi kepalamu ke ubin. Gimana? Itu sudah saya bahas tuh dengan orang-orang Islam. Bisa nggak Muslim menaklukkan diri kepada Allah, taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Gimana caranya? Bisakah kalian menjadikan Allah sebagai otoritas? Sebagai sesuatu yang ditaati tanpa mentaati Muhammad? Ya nggak bisa, gimana? Simple. Ya. Oke, kita kasih naik, ada siapa ini ya? Mida lagi nih. Silakan Mida. Halo Mida. Undang kamera dis. Ya, kau nyalakan kamera aja harus saya yang nyalain. Nggak bisa, nggak ada di sini. Tidur sana kau di bawah sana. Setiap kamera minta dinyalain, ini minta disuapin. Semua. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Mari kita beritakan Injil yang sepenuh-penuhnya Injil. Ya. Seperti itu. Makasih Bang Gunadi, makasih. Supaya apa? Supaya kita itu satu sama lain, Islam dan Kristen itu saling memahami. Saya melihat teman-teman, setengah mati orang Islam ngomong. Sebenarnya yang diomongin mereka itu, misalnya nih, saya kasih contoh. Benar nggak Yesus itu adalah hamba Tuhan? Yang Kristen, saya lihat, bukan. Terus kalau Yesus bukan hamba Tuhan, maksudnya hamba Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Terus maksudmu hamba siapa? Pantesan terhalang langkah orang Muslim mau jadi orang Kristen. Nanti saya bilang nih, yes, Edis sesat katanya. Kenapa Edis sesat? Karena Edis bilang Yesus hamba Tuhan. Gimana orang yang kamu ajak diskusi orang Kristen yang nggak pernah baca Bible? Kita itu kalau membaca Bible itu dari A sampai Z. Semuanya kita baca. Jadi pusing nanti. Nih, saya tunjukin lagi. Saya itu teman-teman, ketika berbicara dengan orang Islam, ujung-ujungnya nanti entah beberapa tahun yang datang, dia mungkin ngeyel pada saat itu. Beberapa lama kemudian dia akhirnya sadar. Ini kalau masih ada orang Kristen yang bilang Yesus bukan hamba Tuhan, nih saya balikin kamera saya ya. Nanti ini video ini langsung diambil sama Uclim. Wah, nih lihat nih. Lihat nih. Edis mengatakan Yesus hamba Tuhan. Wah. Tapi yang saya heran itu teman-teman ya, kadang-kadang pernyataan-pernyataan saya itu justru dianggap sama orang Muslim sebagai orang-orang yang membenarkan ajaran Islam, padahal tidak. Ya, bentar, kita akan kasih tunjuk. Saya akan tunjukkan kepada kalian, misalnya di dalam
Sabar ya. Lukas pasal yang ke cermin pink katanya. Bahas cermin dia. Oke. Baik, saya akan tunjukkan Lukas pasal yang kedua. Ini saya nggak tahu ya. Kadang-kadang dia ini dibuka ini suka lemot dia nih. Dia suka lemot teman-teman. Matius 12. Sebentar ya. Saya akan bukakan Matius 12. Matius pasal yang ke-12. Nih ya, saya tampilkan di layar. Nih ya teman-teman ya, ini kan Matius pasal 12 ya. Kelihatan? Matius pasal 12, betul? Nah, terus kita balik ke sini nih. Kelihatan nggak di sini? Ditulis nggak di sini Yesus hamba Tuhan? Coba teman-teman naik sini. Nih ya, Matius pasal 12 setelah ayat 15. Nih. Ada di situ terus Yesus hamba Tuhan. Terus kalau saya bilang Yesus hamba Tuhan, terus masa kalian mau membantah sih? Ya memang Yesus hamba Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Nih, lihat nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Beritakan Injil yang ini. Orang Muslim semua masuk Kristen. Oh, kalian beritakan Injil yang lain ya, yang ada orang Islam ngetawain kalian. Kok susah banget sih kita ini? Beritakanlah Injil yang ada dalam Bible itu. Udah beres, udah semua. Percaya sama saya. Kalian malah muter-muter, jelas ini malah mumet kalian. Gitu loh. Injil itu dibaca, jangan dibikin tidur, dibikin bantal. Terutama kepada siapa? Rudi Iskariot, bom-bom, yang memberitakan kebanyakan memberitakan dogma. Kita ini nggak usah beritakan yang lain-lain, beritakan Injil. Kok susah banget sih? Bahkan ini sudah jadi lagu loh ini. Nih ya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan itu kan ada lagunya kan? Ya kan? Ada lagunya itu kan? Seperti itu. Jadi teman-teman ya, mari kita beritakan Injil apa adanya. Seperti itu. Gak usah beritakan dogma, malah mumet kamu, malah yang jadi kamu diketawain orang Islam. Ayo, silakan ya. Beritakanlah Yesus di dalam Injil. Supaya apa? Supaya mereka tidak menaklukkan diri mereka kepada yang bukan Yesus. Mereka malah menaklukkan diri kepada orang yang dalam kuburan itu loh. Jangan sampai begitu. Halo Kak Yuli. Tumben ini kok datang. Iya, lagi melihat drama-drama ini. Cuma ini aja sih pesan saya buat teman-teman ya. Jangan, mohon maaf Bang Edis, aku langsung potong aja. Karena memang beberapa hari ini banyak narasi yang tidak baik ya mengenai Bang Edis ya.
Saya mau meluruskan aja seperti ini teman-teman. Saya juga banyak mengalami apa ya Bang Edis ya, kayak hal-hal yang seharusnya tidak saya alami, tetapi saya dibilang herdernya Bang Edis lah, ketua sinode herdernya Edis. Dan itu ada semua Bang Edis bukti-bukti itu ya. Cuma aku bilang begini sama teman-teman ya. Selama saya mengenal Edis TV ini teman-teman ya, Bang Edis tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh kita untuk menyerang ini itu, tidak pernah teman-teman. Saya di sini bukan pro dengan Edis, tidak. Tetapi saya selama mengenal Bang Edis tuh nggak pernah nyuruh saya kita harus seperti ini ke sana, ndak. Betul yang Gini, dibilang Bang Edis teman-teman. Kalau kalau seandainya ada, Bang Edis ya, gimana Bang? kalau gini, kan saya dituduh nih, saya dituduh menghasut orang supaya membuli RK. Gini saja, barang siapa yang bisa menunjukkan pesan dari saya ataupun rekaman suara, saya menyuruh orang untuk membuli RK, saya terjun Ya. dari Monas. Nggak pernah. Bahkan untuk membuli Rudi Iskariot nggak pernah. Nggak pernah. Betul Bang Edis. Tapi kalau menghanguskan akun-akun bodong, nah pernah. Hanguskan akun bodong yang niru-niru saya, itu pernah. Gitu. Ya. Jujur teman-teman ya, harus support Bang Edis. Kenapa? 3 minggu besok ini teman-teman, 3 murtadin yang siap terima Tuhan Yesus tuh orang yang naik di komalnya Bang Edis. Bukan orang yang pansos. 3 minggu besok ini, saya turun ke lapangan, itu orang yang naik di komalnya Bang Edis. Kalau kita menjelaskan ribet-ribet teman-teman, orang dari agama sebelah mau masuk ke kita, mereka blunder teman-teman. Penjelasan Bang Edis ini sangat gampang teman-teman. Makanya kenapa orang tertarik naik ke komalnya Bang Edis dan kenapa rame penontonnya. Karena memang penjelasan Bang Edis itu mudah dimengerti buat orang yang belum mengenal kekristenan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang menarasikan Bang Edis begini-begini, dengar, biasakan mendengar teman-teman. Jangan merasa diri mampu dan ini jadi orang menyampaikan ini langsung diklaim ini tidak benar. Belajar menjadi pendengar yang baik teman-teman, itu penting banget. Jujur saya mengalami, ya ini mudah-mudahan ini nggak jadi kepahitan buat pelayanan saya Bang Edis. Ketika saya dibilang herder atau apa, saya nggak peduli Bang Edis. Tetapi saya mau nama Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus karena perapologetan dan kesaksian teman-teman yang naik di komal Bang Edis. Itu menjadi tugas kita bersama. Ya. By the way, gimana pergerakan di lapangan? Sudah banyak orang-orang yang dari agama sebelah yang sudah bertobat? Ya. Banyak Sudah. ya. Besok yang 3 orang ini dari mana? Di pulau apa? Yang itu yang pertama Bali, Jawa Tengah, sama daerah Nunukan. Itu semua pasien Bang Edis dan nonton Bang Edis semua. Iya, tapi hati-hati juga. Biasa kadang-kadang nih ya, kan kita belajar dari kasus yang sudah-sudah. Ya. Ada yang pura-pura mau jadi Kristen, ternyata ujung-ujungnya duit, ya kan? Hati-hati. Hati-hati ya. Gitu. Apalagi cowok-cowok yang masih single-single, kadang-kadang mereka itu biasanya modus pengen deketin Kak Yuli aja. Hati-hati seperti itu. Dan ini mungkin Bang Edis sedikit, Bang Edis awal tahun ini, ya benar yang dibilang Bang Edis teman-teman. Teman-teman tuh nggak pernah tahu orang yang berkali-kali naik ke komalnya Bang Edis yang pertamanya nggak percaya dengan kekristenan, kalian tunggu awal tahun ya. Saya bilang, dia aja siap menerima Tuhan Yesus karena apa yang dibilang Bang Edis tuh benar dan imannya itu tergoncang teman-teman. Iya, itu saya alami sendiri. Saya debat di Facebook begini. Saya kaget di telepon dia. Itu lama loh, bertahun-tahun. Ingat nggak sama saya? Sampai saya lupa. Setelah saya ingat-ingat, oh iya, ingat saya bilang. Sekitar tahunan yang lalu, kalau nggak salah 7 tahun yang silam, saya pernah berdebat dengan orang ini. 7 tahun loh, bayangkan dia baru sadar. Lama memang. Iya. Iya Bang Edis. Iya. Jadi seperti ya, itu. mungkin itu aja sih Bang Edis. Ya memang itu Bang Edis, memang beberapa 3 hari ini memang saya mengalami hal yang memang saya nggak merasa, cuma nama saya jadinya tersirat gitu ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi apa ya, sebenci-bencinya gini, sebenci-bencinya, sekontras-kontrasnya kita sama orang, jangan mengeluarkan makian-makian apalagi kebun binatang, begitu loh. Sekontras-kontrasnya saya dengan Rudi Iskariot, saya tidak pernah mengata-ngatai dia kebun binatang, kan nggak pernah. Apakah pernah saya mengatakan pengikutnya dia sebagai herder? Kan nggak pernah. Ya. Begitu. Ya Bang Edis.
Paling ya cuman saya bilang saja, kalau mau rame mandi lumpur, nah itu memang pernah. Loh, kalau memang saya tahu tujuannya mau rame kan dia mau rame ya mandi lumpur, pasti rame. Tapi rame. Kalau misalnya Rudi Yohanes atau Rudi Iskariot mau rame penonton, mandi lumpur dijamin ramai. Oke, begitu Kak Yuli. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya nanti mungkin Senin teman-teman yang sudah baptisan mungkin aku izin Bang Edis supaya mereka naik di Komal ini biar memberikan kesaksian Bang Edis ya. Oke. Oh iya teman-teman saya kasih tahu ya. Ini Kak Yuli ini teman-teman, dia ini orang yang bergerak di lapangan begitu. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk support dia begitu. Karena ketika dia berjalan kemana-mana itu kan pasti perlu yang namanya support dan dukungan dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya dia pergi ke mana, ke misalnya di Pulau Kalimantan, ada orang yang kenal, boleh nginep di sana daripada bayar hotel kan, begitu kan, mending nginep di sana begitu. Baik Bang Edis, Seperti aman itu. Bang Edis. Terutama Saya yang yakin, percaya, perempuan-perempuan Bang Edis, ya. Pesan saya begini Kak Yuli, yang menginbox itu Iya. diutamakan, yang mengirim pesan itu terutama yang perempuan-perempuan, sesama perempuan. Nanti kalau Iya. laki-laki biasanya ada sesuatu yang lain-lain. Begitu. Oke, begitu Bang Edis. Kak Yuli. Ya, tetap semangat Bang Edis. Sama-sama. Ya, Tuhan memberkati Tuhan selalu. memberkati. Shalom Oke. Bang Edis. Shalom, selamat malam. Saya turunkan ya. Iya Bang. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada orang yang mengatakan statement saya salah begini lain sebagainya, silakan naik begitu. Ya. Saya berikan kesempatan kepada kalian begitu. Ayo kita diskusi. Saya tidak pernah menolak atau saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Sang Mesias. Ketika saya katakan Yesus bukan Tuhan, maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga. Saya harus jelaskan lagi satu kali lagi nih, biar kalian, karena banyak penonton-penonton kadang-kadang penonton baru. Nih, biar saya nggak ini ya. Nanti kadang-kadang dipotong lagi nih, dipotong nih. Edis bilang, sebentar kau bilang Yesus Tuhan, habis itu kau bilang bukan Tuhan. Ah, memang kau katanya. Ya, karena memang yang nggak paham itu adalah orang-orang yang IQ 78 membenturkan kepala ke ubin. Nih, saya balikkan kamera saya. Apa maksudnya Yesus bukan Tuhan? Karena memang saya pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Memang betul sampai hari ini omongan itu nggak saya cabut. Yesus bukan Tuhan, maksudnya gimana? Nih, biar saya jelaskan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Judul perikopnya dikatakan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Saya bacakan. Apa maksudnya Yesus bukan Tuhan? Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maksudnya Yesus bukan Tuhan tuh ya, Yesus bukan Tuhan yang ini, karena kata Tuhan di sini dirujukan kepada Bapa di sorga. Kenapa di sini Tuhannya jadi huruf kecil T-nya? Karena ini perjanjian baru. Jadi kata Adonai semuanya dirubah jadi Tuhan, jadi Lord. Begitu. Di dalam Bible itu ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan huruf kecil, T-nya huruf kecil. Begitu. Nah, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga di dalam perjanjian baru sudah berubah T-nya jadi kecil. Karena apa? Karena di dalam Septuaginta, ya, di dalam Septuaginta atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata Tuhan YHWH huruf besar semua sudah diganti jadi kurios. Sebenarnya yang sekolah-sekolah teologi tahu inilah. Kalau sekolah teologi tapi nggak tahu ini ya terlalu. Bedakan Tuhan yang huruf besar semua.
itu merujuk kepada Bapa di sorga. Begitu. Jadi Tuhan Yesus bukan seorang ateis ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dia berbakti menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Kepada Bapa di sorga. Kepada siapa Tuhan Yesus berbakti beribadah? Kepada Bapa di sorga. Itu yang ada dalam Injil. Kalau misalnya kamu katakan kepada saya, oh Yesus, Edis bilang Yesus Tuhan biar dapat dukungan orang Kristen. Buktinya sekarang saya katakan bahwa Tuhan Yesus berbakti beribadah kepada Bapa di sorga. Buktinya sekarang saya katakan bahwa Tuhan Yesus menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Kalau memang tujuan saya biar bikin orang-orang Kristen awam senang, saya nggak mungkin ngomong begini. Karena ini akan menggoncang orang-orang Islam, orang-orang Kristen yang awam. Gimana kamu itu? Kalau saya seperti yang kalian tuduhkan, oh Yesus bilang Yesus bukan Tuhan. Terus abis itu Yesus bilang Yesus Tuhan, biar apa? Biar dapat dukungan orang Kristen. Ya, nggak apa-apa lah. Bagi orang-orang yang belum tahu sepak terjang saya seperti apa. Intinya teman-teman, saya tetap konsisten. Saya yang beberapa tahun yang silam sampai sekarang, itu saya konsisten mengatakan tetap sama. Begitu. Yesus adalah Tuhan, betul. Maksudnya Yesus adalah Sang Mesias. Karena the Messiah itu memang digelari oleh orang-orang Yahudi sebagai Tuhan, Tuan, Sang Penguasa. Maksudnya Yesus Tuhan itu adalah the Messiah, Sang Mesias. Begitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Demikianlah kalau teman-teman memahami Injil dengan baik. Ya. Seperti itu. Oke teman-teman. Jadi saya rasa itu saja dulu yang saya beritakan.